Terpujilah Tuhan Yesus Kristus atas kasih anugerah-Nya sehingga kita umat-Nya dapat beribadah pada perayaan kedua Pentakosta hari ini. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu, pemuda, remaja, anak sekolah minggu yang hadir di gedung gereja ini, juga yang beribadah di rumah melalui live streaming di channel YouTube HKBP Kernolong, serta saudara kami yang mungkin baru pertama kali beribadah di sini. Kami Majelis HKBP Kernolong mengucapkan selamat Hari Pentakosta dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat Hari Pentakosta dan selamat beribadah buat seluruh Majelis Gereja HKBP Kernolong. Tuhan Yesus memberkati kita. Ibadah kita hari ini adalah perayaan kedua Pentakosta. Allah telah menganugerahkan Roh Kudus bagi jemaat-Nya. Dan sebagai topik perayaan adalah pembaharuan oleh Roh. Kita telah menerima Roh yang menjadikan kita anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita beribadah memuliakan Tuhan Allah yang menganugerahkan Roh Kudus kepada kita. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian, bukankah harus kupuji? Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri.
Demikianlah firman Tuhan Allah. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkat ke atas anak cucumu. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk mezbah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau melalui iman yang benar itu, dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama-Mu yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan pada perayaan kedua Pentakosta hari ini yang tertulis dalam surat Efesus pasal 4 dimulai dari ayat 30 hingga ayat 31. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Margite
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Tuhan Nats Epistel pada perayaan kedua Pentakosta hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yoel pasal 2 dimulai dari ayat 28 hingga ayat 29. Marilah kita membacanya secara responsoria. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 462, ayat 1 dan 3, Aletondi Porbadia. Aletondi Porbadia.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, baik yang ada di gedung gereja pada saat ini, demikian juga yang mengikuti melalui live streaming di hari kedua perayaan turunnya Roh Kudus atau yang kita sebut juga hari Pentakosta. Kita dengan penuh sukacita tentunya karena kita diingatkan kembali akan mulainya gereja di tengah dunia, tapi itu juga sekaligus adalah bagian daripada pembaharuan hidup karena Roh Kudus ada di dalam hati kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar dari firman Tuhan dan juga tentunya untuk menghayati dan melakukannya di dalam hidup kita. Sebagaimana yang tertulis dalam surat Rasul Paulus ke jemaat di Roma di pasal yang ke-8 dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Baiklah kita baca secara berbalasan. Saya akan baca di ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca di ayat genap. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau membaca satu daftar yang panjang. Daftar ini mohon diperhatikan dengan baik. Jika ada 2 bahkan sampai 5 saudara-saudara dari daftar ini melekat dalam diri kita atau ada dalam diri kita, mohon dengan serius nanti untuk mengikuti khotbah ini. Daftar itu adalah 1. Percabulan, 2. Kecemaran, 3. Hawa nafsu, 4. Penyembahan berhala, 5. Sihir, 6. Perseteruan, 7. Perselisihan, 8. Iri hati, 9. Amarah, 10. Kepentingan diri sendiri, 12. Percideraan, 13. Roh pemecah, 14. Kedengkian, 15. Kemabukan,
16 pesta pora, dan 17 kekacauan perbuatan jahat, dan 19 memegahkan diri. Terakhir 20 berdusta melawan kebenaran. Mungkin masih ada yang lain, tapi yang saya daftar ada 20 Bapak Ibu Saudara. Kalau ada 2 sampai 5 dari daftar ini, mohon supaya lebih serius untuk mendengar khotbah ini. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Sebab daftar itu adalah yang harus kita enyahkan dari diri kita. Itulah yang disebut dengan perbuatan daging yang telah nyata di dalam kehidupan manusia, manusia yang berdosa, manusia lama, manusia yang belum kenal dengan Tuhan Yesus atau belum menerima Tuhan Yesus. Karena itu saudara-saudaraku, Paulus begitu serius memperhatikan hal ini, dan keseriusannya itu dia coba tuangkan dalam bentuk surat kepada jemaat yang ditengarainya. Masih banyak yang berperilaku atau masih tetap melekat di dalam keinginan daging, dan di tengah-tengah kehidupan berjemaat atau kehidupan yang sesungguhnya, jika masih ada keinginan daging, maka akan sulit berkembang suatu persekutuan, akan sulit bertumbuh pribadi yang sehat yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itulah dia menuliskan itu dengan sungguh, supaya yang mau bertumbuh, yang mau baik di hadapan Tuhan, dan yang benar-benar mau menjadi orang yang diselamatkan itu harus benar-benar mau mengenyahkannya dari kehidupannya. Tapi Bapak Ibu Saudara, tentunya kalau kita berkata dan melihat, wah sulit untuk mengenyahkan, sulit untuk meninggalkan, sulit sekali untuk tidak terikat dengan hal-hal yang tadi disebutkan. Benar Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau kita berkata, wah ini juga menjadi legitimasi. Kan kita ini manusia. Manusia itu kan sifatnya lemah. Oleh karena sifat yang lemah itu masih ada di dalam tubuh kita, di dalam diri kita. Perilaku perangai yang sesuai dengan daftar yang tadi itu. Tapi hati-hati Bapak Ibu Saudara, itu adalah legitimasi yang dibisikkan oleh kuasa yang lain, kuasa yang tidak menerima Kristus, kuasa dari antikristus untuk melegitimasi diri seseorang. Karena itulah Paulus sekarang mengingatkan jemaat, termasuk tentunya untuk kita, jika masih ada perilaku perangai yang seperti itu. Sesungguhnya jika mau dengan benar dalam kehidupan untuk bertumbuh, maka dia akan bisa. Hanya kuncinya Bapak Ibu Saudara, dia benar-benar menerima Yesus Kristus yang telah memerdekakan dari kemanusiaan yang berdosa. Sebab Yesus datang ke dunia, dia adalah Allah yang menjadi manusia sama dengan kita, supaya kita yang berdosa, manusia yang berdosa itu diselamatkan. Dan manusia itu hanya menerimanya dengan imannya yang sungguh. Dan ketika dia menerima Yesus yang sudah menyelamatkan hidupnya, maka hidupnya, dirinya membuka sedemikian rupa akan karunia, akan anugerah yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus untuk menghibur
untuk menyertai selama masih ada di dunia ini, yaitu Roh Kudus. Roh yang dari Tuhan sendiri, roh memang yang khusus untuk menyertai, untuk menghibur. Dan Tuhan Yesus sendiri mengingatkan waktu Yesus mau berpisah, memperlengkapi murid-muridnya untuk ditinggalkan di dunia ini. Yesus mengatakan bahwa Dia yang akan diutus itu, yaitu Roh Kudus, akan mengajarkan, akan mengingatkan segala apa yang telah kukatakan. Dan kemudian Dia yang akan menginsafkan dunia ini akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Itu berarti kalau kita sudah menerima roh yang diutus, dikaruniakan oleh Tuhan itu, kita membuka diri, Dia ada di dalam kita, maka roh itu senantiasa mengingatkan kita. Roh itu akan mengajar kita bahwa apa yang akan keluar dari diri kita ini tentu sudah ada kontrolnya sedemikian rupa. Dia akan ingatkan itu dosa, itu tidak baik, itu bertentangan dengan keinginan Tuhan, itu tidak benar dengan keinginan Tuhan, itu bukan perilaku orang yang sudah diselamatkan oleh Allah. Senantiasa roh itu yang ada di dalam diri orang yang membuka diri akan karunia itu senantiasa mengingatkannya. Karena Roh Kudus itu adalah kudus, tentunya Dia tidak akan menginginkan tubuh atau pribadi orang yang ditempatinya melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Oleh karena itu semua daftar yang kita sebutkan tadi, jika benar-benar sudah ada kita terima sedemikian rupa, maka yang keluar dari perilaku kita bukan lagi daftar yang tadi, tetapi sebaliknya tentunya Bapak Ibu Saudara adalah hal-hal yang berkenan kepada kehendak Bapa, adalah hal-hal yang sejajar atau yang sama dengan apa yang Tuhan telah nyatakan di dalam hidup atau di dalam hukum-hukum yang telah disampaikannya itu. Dan karena itulah dikatakan Dia akan mengingatkan, Dia akan senantiasa mengajarkan apa yang telah kukatakan kepada kamu. Karena itu Paulus juga pernah mendaftarkan, tapi tidak begitu banyak didaftarkan, tapi ini gambarannya bahwa ketika sudah menerimanya sedemikian rupa, membuka dan memberikan roh itu di dalam diri, maka akan tampak kasih, akan tampak sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan dan kesetiaan, apalagi kelemah lembutan Bapak Ibu Saudara. Demikian juga penguasaan diri. Kemudian Rasul Yakobus juga memperlengkapinya bahwa ketika benar-benar roh itu berdaulat, roh itu benar-benar diberi di dalam diri kita ini tempat, maka akan tampak dalam diri orang yang dikuasai itu menjadi pendamai, menjadi penurut, dan akan menghasilkan buah-buah yang baik dan tidak munafik di dalam kehidupannya. Itu bisa kita baca dalam Yakobus 3 ayat 17 Bapak Ibu Saudara. Karena itu jelas sekali, kontras sekali sebenarnya. Oleh karenanya mudah kita membedakan apakah sudah benar-benar roh itu di dalam diri kita. Kita buka kesempatan, peluang, tempat, kita beri Dia yang berkuasa. Sebab mudah membedakan
mana perilaku yang dikontrol, mana perbuatan yang benar-benar didorong atau yang dikehendaki oleh roh itu. Saudara-saudara, di tengah-tengah perjalanan hidup kita, seringkali memang kita tidak menyadari bahwa Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Oleh karena itu Paulus pernah mengingatkan jemaat Korintus ketika mereka tidak memelihara kekudusan dirinya masing-masing. Dan tampaknya Paulus mau mengatakan, kalau dirimu tidak kudus, maka Roh Kudus tidak senang di dalam dirimu. Ketika tubuhmu, dirimu tidak benar-benar dijaga, maka Roh Kudus itu memang tidak terus lari seperti yang terjadi pada Saulus. Ada di dalam, tapi tidak bekerja sedemikian rupa. Ada di dalam, tetapi roh itu sepertinya diam saja. Oleh karena itu Paulus pernah mengatakan itu dalam 1 Korintus 6. Bukankah kamu tahu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah dan Roh Kudus berdiam di dalamnya? Ini mau mengingatkan kita semua Bapak Ibu Saudara, bahwa memang tubuh kita, tubuh orang yang sudah dibaptis di dalam Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus sesungguhnya bukan hanya diri sendiri lagi, tapi itu sudah aku dan Roh Kudus bersama dengan aku. Karena kita adalah manusia yang unik, manusia yang berbeda dengan orang yang belum kenal dan menerima Yesus Kristus. Oleh karenanya saya juga tidak pernah kesepian saudara-saudaraku, walaupun mungkin orang-orang tidak ada di sampingku, sebab memang Roh Kudus itu ada di dalam saya, ada di dalam diriku. Dengan roh itu juga sepertinya berbincang-bincang dengan saya, dengan akuku. Kita punya aku semuanya, tapi ketika aku membuka Dia yang sudah ada di dalam diriku, tentunya aku akan dapat berbincang-bincang. Aku akan dapat bersama dengan Dia menunjukkan jalan yang benar, mana yang harus dilakukan. Saudara-saudaraku, ketika kita sudah membuka diri seperti itu, maka kita sudah sampai kepada apa yang dikatakan oleh Paulus di sini, bahwa sesungguhnya kita sudah hidup di dalam keinginan roh, bukan lagi di dalam keinginan daging. Dan ketika keinginan roh itu sudah hidup mendominasi kehidupan kita, maka arah hidup kita adalah arah hidup yang benar, bukan maut tetapi kehidupan yang kekal, bukan kematian tetapi kita akan sampai kepada kehidupan yang kekal itu. Bukan kepada kematian, tetapi dalam hidup kita sekarang pun itu sudah akan senantiasa membuat atau yang menghidupkan di tengah-tengah perlakuan sehari-hari, dan tentunya akan sampai kepada kehidupan yang kekal. Tidak akan menerima penghukuman lagi, tapi akan menerima kemuliaan dari Tuhan Allah di saat kita nanti akan diadili. Saudara-saudara, mari kita merenungkan dengan baik bagaimana perlakuan atau peran daripada Yesus yang bekerja dengan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Yesus Kristus telah memerdekakan kita dari keinginan daging. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus, saya, Bapak, Ibu, manusia yang telah menerima itu dapat menguasai dan mengontrol diri dari segala keinginan daging. Roh akan mengajar manusia tentang apa yang baik
dan apa yang buruk, dan kita akan memiliki kekuatan untuk melakukan yang baik, sekaligus tentunya mengalahkan kejahatan. Karena itu kita tidak akan pernah berkata lagi seperti yang tadi itu, mengatakan bahwa ya manusia yang masih lemah, lalu dilegitimasi dirinya untuk melakukan dosa. Ya, tetapi dia akan berkata, walaupun mungkin sulit sekali dalam kehidupan saya, tapi saya akan dimampukan untuk tetap hidup baik, tidak melakukan dosa, tidak melakukan kejahatan, karena hidupku sudah dikontrol oleh Roh Kudus. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, dengan alasan kebutuhan di tengah-tengah hidup ini, ada banyak orang mengatakan atau membenarkan perlakuan mencuri, perlakuan yang korup di tengah-tengah hidup dan pekerjaannya sehari-hari. Tetapi saya yakin Bapak Ibu Saudara kita yang sudah benar-benar dikuasai Roh Kudus, walaupun mungkin lapar, walaupun kebutuhan kita memang sangat tinggi, tetapi kita tidak akan membenarkan diri kita mengatakan, saya diizinkan untuk melakukan yang jahat, saya diizinkan untuk mencuri, saya diizinkan untuk korupsi. Saudaraku, itulah bedanya orang yang sudah dibenarkan oleh Roh itu dengan orang-orang yang belum dibenarkan. Karena itu saudaraku, mari kita berdoa dengan sungguh supaya hidup kita benar-benar sebagai orang yang sudah menerima Roh Kudus, orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Roh Kudus, dan akan tentunya hidup sesuai dengan keinginan Roh Allah itu. Kita mampu untuk mengalahkan kejahatan. Kita mampu untuk menang di tengah-tengah banyaknya kesulitan. Senang sekali tadi ketika kita membaca pengganti hukum Taurat yang diambil dari Efesus 4 ayat 30 dan ayat 31, bahkan saya akan baca ayat 32, Bapak Ibu Saudara. Dan ini penting, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saudaraku, jika masih ada 2 sampai 5 tadi dari daftar itu, berarti kita masih mendukakan Roh Kudus. Kalau kita sampai mendukakan Roh Kudus, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus berkata, kalau masih menghujat Roh Kudus, tidak akan ada lagi tempat untuk kamu, tidak ada akan lagi keselamatan untuk kamu. Karena itu dengan sungguh-sungguh di ayat 32 lanjutan dari Efesus tadi dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini yang akan kita kembangkan saudara-saudaraku dalam kehidupan. Hilangkan semua hal-hal yang bertentangan tadi, yang mendukakan Roh Kudus. Tetapi mari kita kembangkan kehidupan yang ramah, kehidupan yang penuh kasih mesra, dan saling mengampuni di tengah-tengah kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang di gereja saya lihat wajahnya, tapi saudara-saudara kami yang mengikuti live streaming ini, jika ada mungkin yang menyakiti dari saudara kita, dari teman dekat kita, firman ini mengingatkan kita sekarang semua untuk mau saling mengampuni. Karena itu bagian daripada penghormatan kita, ketaatan kita kepada Roh. Tetapi ketika kita tidak mau, itu adalah bagian dari
mendukakan Roh. Dan ingat, ketika kita mendukakan Roh Kudus sekali lagi, Tuhan Yesus mengatakan tidak akan ada lagi nanti pengampunan untuk kita. Tidak akan ada lagi pintu untuk keselamatan untuk itu. Karena itu mari kita hidup dengan tuntunan Roh Kudus. Mari kita hidup sesuai dengan keinginan Roh itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah benar-benar hati kami dibaharui dengan berkuasa dan berdaulat, benar-benar mengontrol hidup kami, sehingga dari dalam diri kami akan muncul perilaku yang berkenan di hadapan-Mu, dan melaluinya tentu kami akan menikmati kasih sayang, kemesraan, saling mengampuni yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah kehidupan kami bersama. Kami akan membuahkan buah yang sesuai dengan kehendak-Mu. Adanya kelemah lembutan, keramahan di tengah-tengah persekutuan kami, itu akan membuat kami bersukacita bersama, bertumbuh bersama, dan tentunya itu juga akan membawa yang baik bagi diri kami dan sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk kehidupan di tengah dunia ini sekarang, yang ada iri hati, ada perseteruan, ada kedengkian, bahkan sampai ada tidak hanya pencideraan, tapi sampai kepada yang fatal, membunuh. Tuhan, kiranya Engkau juga bekerja dalam hati mereka, melembutkan hati mereka, supaya mereka juga penuh kesabaran, dan mereka juga berpihak kepada kehidupan, tidak berencana bahkan melakukan kematian dari sesama. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kehidupan kami yang penuh dengan tantangan. Tuhan, kami masih mendengar berkembang meningkat penyebaran virus corona, bukan hanya di sekitar kami di Jakarta, tapi juga di daerah di Sumatera, dengan saudara-saudara kami yang dekat lagi di Bonapasugit, bahkan di negara lain pun. Tuhan, kuatkan kami untuk melakukan disiplin yang baik, memelihara kesehatan kami. Demikian juga saudara-saudara di sekitar kami. Kami mau hidup, kami mau bersama-sama bersukacita dengan sesama. Tetapi lindungilah kami dan ajar kami untuk boleh memeliharanya dengan baik melalui tatanan kesehatan yang telah ditentukan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami secara khusus yang telah didaftar di Warta Jemaat kami kemarin, yang masih dirawat baik di rumah sakit maupun di rumah. Beri mereka Tuhan sukacita, karena kami tahu dengan sukacita itu adalah bagian daripada penyembuhan. Firman-Mu yang berkata, hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Karenanya Tuhan, ajarlah kami senantiasa di dalam Roh-Mu bersukacita, karena itu akan membawa juga kesehatan untuk fisik kami. Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami dalam perawatannya, obat yang dipakai, makanan yang dikonsumsi, melaluinya memperoleh pemulihan. Terima kasih Tuhan. Kami juga memohon untuk pekerjaan kami Tuhan, seminggu ke depan lagi. Berkati kami dalam pekerjaan itu. Melaluinya Tuhan, kami memperoleh kebutuhan kami sehari-hari. Demikian juga teman-teman kami juga penuh sejahtera bersama dengan kami melakukannya. Terimalah kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan yang telah memulih
menyelamatkan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita menyerahkan persembahan kita dan kita menyanyi dari nyanyian kidung baru, Apinya Berkobar Dalam Hatiku. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amen. 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 Selamat Pentakosta kedua. Horas.